Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ketiga dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan, topik yang akan kita bahas itu adalah tentang penentuan kebutuhan bahan baku. Bagaimana kita menentukan bahan baku untuk persediaan. Oke. Nah, sebelumnya apa sih bahan baku? Apa yang kita perlukan sebelum menentukan bahan baku? Yang pertama, ini ada input dan output MRP. MRP ini adalah kepanjangan dari material requirement planning. Nah, apa inputannya? Itu dilihat dari master production schedule, dari product structure file, inventory master file, kemudian dari MRP muncul plan order release. Dari plan order release akan ada work order, purchase order, dan rescheduling. Ini beberapa akan kita bahas sekilas mengenai MRP atau Material Requirement Planning atau penentuan kebutuhan bahan baku. Yang pertama yang kita bahas itu adalah Master Production Schedule. Apa itu Master Production Schedule? Itu adalah jadwal produksi induk. Nah, di sini poin-poinnya yang perlu diperhatikan. MPS itu menentukan proses MRP dengan jadwal pemenang produk jadi. MPS menunjukkan jumlah produksi, bukan demand. Beda ya antara jumlah produksi dengan demand. Kemudian, MPS bisa merupakan kombinasi antara pesanan langsung konsumen dan peramalan demand. MPS menunjukkan jumlah yang harus diproduksi, bukan jumlah yang bisa diproduksi. Jadi, perhatikan ya, jumlah MPS itu adalah jumlah yang harus diproduksi. Ini ada sedikit gambaran. Ini beberapa gambaran, nanti silakan dibaca saja. Nah, contohnya adalah ini ada beberapa periode Januari sampai Desember dengan schedule produksinya pada Januari 250 sampai bulan Desember itu adalah 295. Ini merupakan hasil forecasting yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di dalam Master Production Schedule, setelah tahapan itu ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama, Rokat Capacity Planning. Itu merupakan suatu cara yang cepat dan mudah untuk mempelajari kesalahan apabila rencana produksi yang tertuang dalam MPS melebihi dari kapasitas tersedia sehingga dapat diambil tindakan. Nah, ini mengevaluasi MPS yang sudah dibuat tadi. Yang selanjutnya, yang kedua, Material Requirement Planning itu merupakan suatu cara untuk merencanakan kebutuhan barang dalam proses produksi sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Moto dari MRP ini adalah memperoleh material yang tepat dari sumber yang tepat untuk penempatan yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi MRP itu menyediakan semua bahan baku dan material yang tepat, sumber yang tepat, penempatan yang tepat, waktu yang tepat. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu Material Requirement Planning. Yang ketiga itu adalah Capacity Requirement Planning, merupakan kegiatan untuk merencanakan kapasitas produksi berdasarkan output dari MRP. Kapasitas yang dipertimbangkan pada tahapan CRP adalah kapasitas dari suatu fasilitas produksi. Apakah sanggup mencapai jumlah kerja yang diharapkan dalam periode waktu tertentu. Hal ini juga terkait dengan peralatan mesin, personal, ruang, dan jam kerja. Nah, tadi juga inputan untuk MRP ada struktur produk. Apa itu struktur produk? Struktur produk itu menunjukkan bahan baku yang dikonversi ke dalam komponen-komponen fabrikasi, kemudian komponen-komponen itu bergabung secara bersamaan untuk membuat sub-assemblies, lalu sub-assemblies digabung lagi bersama membuat assemblies dan seterusnya sampai produk akhir. Nah, bisa dilihat dari gambar yang sebelah sini, ini adalah produk akhir yang ingin dituju. Jadi struktur produk dari level 0 sampai level 1. Nah, tadi dibilang komponen-komponen itu tergabung dari sub-assemblies. Mana yang sub-assemblies? Misalkan ini
2200 digabung dengan 2300 menjadi sub assembly 1700. 1700 digabung dengan 1600 digabung dengan 1500 menjadi A100. Nah, itu jadi assembly. Assembly-nya A100 ditambah S100 tambah B100 digabung assembly ini jadilah produk akhir. Ini sekilas gambaran tentang struktur produk. Nah, jadi apa nih angka-angka yang di bawah angka yang dalam kurung? Angka yang di dalam kurung ini maksudnya adalah jumlah atau kuantitas. Misalkan untuk membuat satu buah komponen 1700 ini memerlukan komponen 12 komponen 2200 dan satu komponen untuk 2300 baru bisa dapat satu 1700. Ini juga sama untuk 1100 ini memerlukan komponen 2100 sebanyak 26. Begitu seterusnya. Nah, struktur produk itu dibagi dua, ada yang nama implosion dan explosion. Nah, untuk implosion menggambarkan suatu produk dimulai dari komponen dasar sehingga ke produk akhir. Level terendah yaitu level 0 diisi oleh komponen paling dasar. Oke, untuk implosion level 0-nya berada di atas level 1 dengan level 2. Dimulai dari produk komponen-komponen dasarnya, komponen-komponen dasar, kemudian ke level yang lebih besar itu produk akhir. Nah, kita bandingkan dengan struktur produk explosion. Nah, untuk explosion kebalikannya. Oke, kebalikannya ini mungkin sedikit ada salah terhadap gambarnya. Explosion itu kebalikannya. Nah, jadi artinya di sini ada produk akhirnya, produk akhir di bawahnya kebalikannya. Berarti level 0-nya seperti ini. Jadi explosion itu lebih kurang seperti gambar yang pertama ya. Jadi produk akhirnya di atas, produk komponen-komponen dasarnya di bawah. Ini adalah contoh untuk explosion. Kemudian apalagi yang perlu diketahui untuk MRP? Yang selanjutnya itu adalah bill of material. Apa itu bill of material? Daftar dari bahan, material, atau komponen yang dibutuhkan untuk dirakit, dicampur, atau memproduksi produk akhir. Bill of material dibuat sebagai bagian dari proses desain dan digunakan oleh manufaktur engineering untuk menentukan item apa yang harus dibeli atau diproduksi. Nah, ini ada beberapa jenis bill of material, ada phantom bill, modular bill, dan pseudo bill. Nah, ditinjau dari komponen penyusunan produk, bill of material dibedakan menjadi dua tipe, yaitu single level bill of material dan multi level bill of material. Untuk single level bill of material merupakan bill of material dengan format yang sangat sederhana seperti tabel di bawah ini. Nah, di sini dilihat untuk part L01 atau produk akhir yang ini dibutuhkan 3 assembly atau 3 assembly part untuk memenuhinya. Nah, di sini juga ada deskripsi untuk base assembly, black shade, socket assembly, jumlahnya 111. Nah, di sini keputusannya ada make dan buy. Artinya kalau make kita buat sendiri, kalau buy berarti kita beli. Nah, ini dia multi level of material. Di sini penjelasannya, single level bill of material tidak cukup untuk menggambarkan produk yang memiliki sub assembly rakitan, sehingga menggunakan multi level bill of material. Nah, jadi multi level bill of material ini lebih kompleks, lebih menjelaskan assembly, sub assembly, dan sub assembly. Jadi lebih rinci multi level bill of material. Di sini ada beberapa ada assembly yang tadi bisa dilihat, base assembly, black shade, dan socket assembly. Ini ada beberapa sub assembly untuk memenuhi base assembly. Ini ada beberapa sub assembly untuk memenuhi socket assembly. Ini juga di keputusannya ada beberapa yang dibuat, ada beberapa yang dibeli. Tujuannya hanya untuk memproduksi satu buah part LA01.
Ini perlu diperhatikan untuk bill of material. Penulisan nomor part pada tabel di samping ini makin besar tingkat nilai level satu partnya, maka nomornya ditulis semakin menjorok ke dalam. Nah, contohnya ini kan nih dia di level 1 dia di pinggir, di level 2 dijorokkan sedikit, di level 3 dijorokkan lagi. Itu ya. Nah, kemudian kita masuk matriks material requirement planning. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari matriks material requirement planning. Ada gross requirement, schedule receipt, dan lain-lain. Ini akan kita bahas satu-satu. Nah, LLC, low level code, itu adalah level paling rendah suatu item ditemukan dalam suatu produk. Jadi, dalam sini kita melihat dari level terendah. Level terendahnya yang mana? Berarti level 01 tadi. Level 0 itu berada di produk akhir. Kemudian buat item, nama atau nomor yang diidentifikasi atau terjadwal. Lot size-nya adalah ukuran lot. Lead time adalah waktu sejak order dipesan sampai order diterima. PD atau past due. Order behind schedule. Kemudian gross requirement, permintaan akan di item pada periode tertentu. Schedule receipt, jumlah dalam on order atau receipt date. Order yang telah dirilis menjadi schedule receipt. Lead time itu adalah waktu sejak order dipesan. Nah, gross requirement itu adalah permintaan untuk item tertentu. Kemudian schedule receipt, adakah jumlah dalam masih dalam pemesanan, atau receipt date dan order yang telah dirilis menjadi schedule receipt. Kemudian ada project on hand, yaitu adalah inventory pada akhir periode. Net requirement yaitu adalah jumlah bersih yang diperlukan. Plan order receipt adalah net requirement yang diubah menjadi ukuran lot. Kemudian plan order release adalah plan order receipt yang di offset dengan lead time. Untuk lebih jelas kita contohkan dari contoh soal dari suatu produk ini. Di sini ada produk A. Produk A itu lead time-nya ada 3. Produk A dihasilkan dari komponen C dan D. Di sini ada dalam kurung, berarti produk A diperoleh dari 3 komponen C dan 2 komponen D yang masing-masing punya lead time. Kemudian untuk produk B itu dihasilkan atau dibutuhkan dari produk D sebanyak 3 item. Nah, yang diketahui on hand-nya untuk produk A on hand-nya ada 10, B5, C140, D dan D200. Kemudian schedule receipt tadi jumlah yang akan datang atau pesanan yang sudah dipesan. Di D ada 250 pada periode kedua. Lot size adalah ukuran pemesanan. Ukuran pemesanan untuk A ada 1, ukuran pemesanan untuk C 150, D 250. Kemudian untuk produk A MPS-nya adalah 200 pada periode ke-8. Untuk produk B 200 pada periode ke-6. Nah, ini dia. Jadi kita tadi mulainya dari level 0 atau LLC-nya dari yang terkecil. LLC-nya di sini adalah untuk item A itu adalah level 0. Level 0 di sini gross requirement-nya pada periodenya ke-8 dengan nilai 100. Kemudian lot size-nya ukuran pemesanannya 1, lead time-nya 3. Yang diketahui lagi apa? Untuk produk A ada on hand-nya ada 10. Kemudian 10 kita buatkan dari PD sampai dia nilainya 7. Kenapa di periode ke-8? 0 di sini karena sudah terpakai untuk memenuhi gross requirement-nya. Jadi untuk net requirement di sini adalah 100 dikurang on hand-nya ada, jadi di sini 90. Nah, 90. Kemudian plan order receipt. Plan order receipt tadi dibilang dari net requirement yang mengacu kepada lot size. Karena lot size-nya di sini 1, berarti di sini langsung 90. Dengan lead time 3. Lead time 3 berarti dimundurkan 3 periode. Jadi 1, 2, 3. Jadi di sini. Jadi 1, 2, 3. Jadi periode pemesanan
atau periode pemenuhan untuk produk A itu adalah pada periode ke-5. Oke, kita lanjut untuk produk B. Untuk produk B sama tadi, gross requirement-nya 200, kemudian on hand-nya ada 5, berarti yang perlu dipenuhi ada 195, 200 dikurang 5. Plan order receipt-nya 195, lot size-nya 1, kemudian lead time-nya 2, berarti mundur 2, 1, 2. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk C dari mana dapat gross requirement-nya? Itu dari A tadi. Dari A tadi kan di sini ada 90 pada periode ke-5. Nah, jadi untuk memproduksi A tadi kita butuh C-nya sebanyak 3. Berarti tinggal kita kalikan 3. 90 kali 3 pada periode ke-5 dapat 270. On hand untuk produk C itu ada 140. Artinya 140 pemenuhan berarti 270 dikurang 140 jadi 130. Oke, sampai sini. Nah, requirement-nya. Kenapa plan order receipt-nya tidak 130? Kenapa di sini 150? Kita lihat dari lot size. Ternyata lot size-nya nggak boleh beli satu-satu. Ukuran pemesanannya kita harus beli 150. Makanya di sini jadinya plan order receipt-nya 150. Karena di sini plan order receipt-nya 150, yang kita butuh hanya 130, otomatis kita punya inventory sebanyak 20. Berarti di sini dibuatkan 20. Kemudian lead time-nya berapa? Lead time-nya ada 4. Jadi kita balik ke belakang 1, 2, 3, 4. Oke, jadi untuk produk C kita pesan itu pada periode pertama dengan jumlah pesanan yaitu 150. Untuk produk D tadi dibutuhkan untuk produk A dan produk B. Produk A itu 2 kali produk D, kalau produk B tadi membutuhkan 3 produk D. Jadi 195 dikali 3. Nah, tadi katanya juga diketahui di D ada schedule receipt sebanyak 250. Oke, periode di D ada on hand-nya sebanyak 200, artinya 200 karena ada schedule receipt 250 di sini, jadi on hand-nya jadi 450 585 dikurang 480 jadinya 135. Kenapa di sini 250? Kembali lagi lot size-nya adalah 250. Jadi di sini 250 yang bisa dipesan. Yang bisa dipesan 250 artinya sisa 115. Kemudian lead time-nya 1 berarti di sininya lead time-nya 2, berarti sini 1, 2. Di sini dipesan 250. Nah, untuk yang sini 180 karena di sini ada on hand-nya sisa tadi sebulan sebelumnya 115, artinya yang dibutuhkan hanya 65, tapi lot size-nya 250, artinya harus memesan 250 juga. 250 dikurang 65 dapat 185. Lead time-nya berapa? 2, 1, 2. Berarti dipesan di periode ketiga. Nah, jadi kesimpulannya periode 1 untuk C itu dipesan 150, periode 2 produk D 250, periode 3 produk D 250, periode 4 B 195 dan periode 5 A 90. Oke, ini beberapa daftar pustaka untuk materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusikan di forum chat kita melalui Google Classroom atau chat, WA, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.